Jadi dalam tajrid mana sifatnya iradat, dalam prakteknya iradat nih. Jadi juga jana kayak ini. Nah, kalau kita hendak memperhatikan mengatakan satu persatu nih, iradat. Soalnya kehendak. Kita ini berkehendak misalnya contoh aja yang nyaman, berkehendak bersedekah. Ya, niat kita itu di situ ada kehendak Tuhan. Sehingga kita berniat hendak bersedekah. Pas dapat rezeki misalnya nih, kalau kau aja langsung aja keluarkan. Jangan kena, memang kena sampai habis harta. Astagfirullah. Paling lawas malam syukur nih, sebulan laksanakan. Bila lewat itu dianggap menentang kehendak Tuhan yang sebenarnya. Karena kan waktu kita berkehendak baik itu takluk kehendak Tuhan. Apabila kita lakukan, ya karena kehendak kita cepat dikabulkan oleh Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, lancar, mencepat, bisa berkehendak, bersedekah. Apa senter dan toko masjid dapat duit, langsung aja lah. Tidak pernah, karena kehendak kita cepat dikabulkan oleh Tuhan. Ampun galai, benar lah. Sampai kita ingat, tapi dikabulkan Tuhan kehendak kita. Itu juga jangan. Undani nanti, ini undani. Asal bukti sini. Sini prakteknya kali kita baca. Kamu sedikit di sini. Walaupun jam 2, kamu sedikit. Ada kita hati hendak kamu sedikit anak subuh. Ada jadi. Saya apa ini? Maaf kantak sesuai dengan kantak Tuhan kata itu. Hidup saya beliau. Makanya di sini makanya itu nih kan yang datang itu nih 58 orang yang datang kan yang 28 datang berombongan itu satu aja, beberapa datang berombongan itu satu aja itu walaupun berapa itu kan jumlahnya 58 grup nih, nah sorangan ada 2 ada 3 ya kalau itu tahu lah yang sih dengan kita kenal macam-macam salah lah dan aku kan tahu bekerja makanya Allah ya kehendak orang pun cocok anak ya kayak aja bilang di batin ini aja ikan berjalannya kabel kan sini aja melatih hatinya jam 2 anak ke masjid dasar ke masjid biar kadar dia berjalan. Nah lalu dimudahkan juga kandak itu jadi kelima lapor orang tahu kandakannya orang dari mana-mana barang neko di sini bakaran di rumah bujur nah bakaran telah banyak sih ya Allah apa yang cocok dengan kandak yang mendatang itu dengan kandaknya dagang ini kamu fokus tapi kabul yang masih datang orang kamu kan bercakap bukan sih orang banjar sebanjar juga ya sini. Nah, caranya harus saya tapi kalau latihannya harus itu sini jadi harus saya semua mulai proses lah. Jadi caranya nah ini nang kehendaknya semuanya lah yang satu persatu tadi nah lain kayak itu jawab pulang nah, itu ilmu untuk kita tahu pandangan Tuhan dalam kita yang merasa ampun kita aku kayak itu aja hanya pakai saja yang Tuhan dan Allah itu ayolah ditukari atau Tuhan yang Tuhan si Mahmud jalan payu aja kita dia sekunjuknya 4 juta 3 juta tadi payu dan gini soknya di pulang ujung aku orang sedap aja deh sudah dengar-dengar ya Allah lagi semuanya nih ikhtilaf tentang sifat perselisihan pendapat antara ulama mengenai sifat apakah sifat diri bagi zat nah itu sifat itu diri bagi zat kah atau lain daripada zat
diri zat atau lain daripada zat nih. Ikhtilaf nih kan perselisihan pendapat nih. Soal apakah sifat itu diri bagi zat atau tidak? Ini masalah nih. Perlu atau tidak ulama tahwil? Tolong jelaskan. Jawab. Perlu mengetahuinya, tapi perlu mengetahui aja, supaya tahu aja. Nah kalau masalah hakikat, masalah Muhammad itu perlu benar, karena untuk menyempurnakan diri. Sifat bang perlu mengetahuinya aja, karena ada diperintah oleh Tuhan untuk syarat sifat tidak ada. Nah menyuruh ulama syarat sifat Tuhan hanya mengesahkan aja, misalnya wawasanul basir ya Tuhan itu sekian wawasanul basir bahwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa fa'al lima yurid. Ini artinya dia Tuhan Sami mendengar, basir melihat, kan mengesahkan ya. Tuhan mengesahkan dirinya melihat, mendengar lalu melihat. Bahwa ala kulli syai'in qadir, Tuhan kuasa. Ini Tuhan mengesahkan nih dalam Quran. Bahwa fa'al lima yurid, dia Tuhan yang memperbuat dan apa yang kehendaki. Ini PL ada nih kan mengesahkan. Tuhan kadang memerintahkan syarat sifat tidak ada. Namanya itu ulama. Al-Quran di dalam syukur ada bentuknya perintah dan larangan, ada bentuknya sejarah asatirul awalin para nabi-nabi terdahulu dan umatnya, doa dan zikir kan isi Quran. Jadi utamakan perintah. Misalnya fazkurullah jika kasih ingat itu perintah. Waktu Islam wasilah di normal perintah. Sembahyang juga perintah, puasa perintah kan. Jadi utamakan ujar beliau jangan perintah. Karena kalau kita menurut perintah Tuhan, Tuhan senang. Ini apa menyetujui kehendak Tuhan kan? Kalau nah kita dukung menangnya bah ya kalau nama sedikit namanya kalah hadirannya. Nah itu istilah bahasa itu utamakan perintah. Ini contoh begawi lawan bos nih. Pada diperintah oleh bos digawinya. Mumar bos bisa diberi nyokah yang diperintah di bos mandi banyak lah. Nah cari yang bentuknya perintah ajar malam syukur. Ini kan umat tadi pindah ke alumnya ya itu kalimatnya dulu pelajari bujuk dulu perintah ya kan Tuhan misalkan aja kak. Jadi kan bapak pun jangan mengenal, ada bapak mengenal aja. Tapi ada perintah jangan diutamakan perintah. Nah, jadi di sini perbedaan pendapat. Diperlu mengetahuinya. Menurut ulama usuluddin, ini ulama tauhid, paham ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya segala sifat itu qadim. Empat qadim. Kenapa? Seperti zatnya juga, sama lawan dirinya juga. Karena berhubungan sifat lawan diri kan. Nah, dikatakan qadim sifat karena berhubungan zatnya lawan dirinya kan. Dan qadimnya pun dengan qadim zatnya juga sifat yang terpisah. Sifat lawan zat kan terpisah. Karena ibarat lagi majunan dan terpisah. Dan wujud sifat dengan wujud zatnya tidak boleh tertinggal. Dan perlu diketahui bahwa sifat berdiri kepada zat. Jadi kalau sifat Tuhan berdiri kepada zatnya, tidak lain daripadanya ada lain kok. Sifatnya diri zat, itu kalau orang bahari. Karena kan terpisah. Dan yang pertama, satu ya, ini jawabnya nomor satu. Menurut ulama tasawuf mutasawwifin, para arifillah pada sallah asrarahum, bahwa segala sifat adalah diri maksud, tidak lain daripadanya.
Jadi nah itu nang timbul jalan jana pi'lo sifatil mausuf. Nah ini kalimat ini tulisannya jangan salah menulis supaya kita sesuai dalam kalimat nih. Berhati-hati. Pi'lu sifatil mausuf. PR sifat mausuf. Sifat kan kada terpisah pun sifat itu maksud dengarannya. Nah jadi kayak ini jago jana. PL ini Adam atau manusia lah. Nah ya lah. Manusia PL ini manusia. Perbuatannya manusia. Sifat ini roh manusia. Nah paham lah. Ya guru janang nih. Nah, jadi ini PL ini Adam atau manusia kan? Manusia pun kada punya daya upaya juga. Ya orang bari bermata kada melihat, bertelinga kada mendengarkan. Pada PL ini ada sifat. Sifat ini kalau menurut tasawuf mengatakan roh, sebenarnya sifat itu roh. Artikan sifat roh. Sebenarnya roh ini benar-benar menablikkan sifat. Kenapa? Karena roh ini kadang terpisah lawan ampun sifat. Ya kan? Roh ini kadang terpisah lawan ampun sifat. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anir roh. Qul ruh min amri rabbi. Ini ayat kayak ini. Yas'alunaka. Yas'alunaka 'anir roh. Ya, Qul ruh min amri rabbi. Maka ini ayat ini turun sebenarnya kayak ini ceritanya. 3 pendeta Yahudi datang kepada Nabi. Kedatangannya menakoni Nabi tentang roh. Apa itu roh? Jadi Nabi esok hari memastikan esok hari dia Nabi. Karena Nabi kada tahu apa itu roh. 2 bulan kada turun ayat. Turun ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Jangan kau katakan hai Muhammad yang kau belum tahu esok hari, katakanlah insyaallah sedikit aja Nabi salehkan. Diperingati oleh Tuhan sampai kada turun ayat warak 2 bulan ya. Hanya turun ayat. Ya ayat ini nah yas'alunaka. Itu lihat yas'aluna itu jamak 3 pendeta Yahudi menanyakan kepada Muhammad anir roh tentang roh kan semalam biar Tuhan cakap saya kalau kul roh bacanya kul bila mati nih pertama kan alif lam nyala dibahas di bawah ini peda nahu nih kul roh katakanlah oleh Muhammad arun ini martabat pulang nih bermula itu roh min amri rabbi jatuh dari perkara diriku nyalawan aku jatuh rahasia roh ini Tuhan. Jadi juga raja sebenarnya Nur Muhammad. Nah pulang ke itu bila diri Nur Muhammad aku rahasianya jar Tuhan. Bila diri lain daripada Nur Muhammad hantu rahasianya hanya kerjaan kayak itu kerjaan kayak itu tegas sedikit. Yang kita ulang tadi. Nah jadi Adam IPL nih sifat nih ya Nur Muhammad. Nah nih sifat Nur Muhammad nih karena sebenarnya sifat roh sebenarnya roh Nur Muhammad itu perinciannya itu paham lah mau masuknya rahasia
dari sifat kata pisahnya lawan sifat masuk pun ampun sifat bijak katanya ya kawannya. Ya si Muhammad ini diri bijak Tuhan Maha Esa. Itu nah hadis kunci bunyinya kayak nah ini hadis kunci nah ini bunyi hadis kunci al insan ini rancang menjelaskan al insanu siri wa ana sirruhu ya. Manusia siri makhluk siri dapat aku berahasia. Manusia itu ada berahasia gitu. Bersembunyi di balik manusia Tuhan ini. Tapi kadang juga ada di diri manusia orang. Sepanjang ada pada manusia itu kayak itu. Dari Ahmad tinggal Ahmad itu bingung. Kira mana aja bingung. Orang Ahmad tuh hanya Muhammad itu kotor. Muhammad melalui itu kan cuma ada semesta. Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi Isa dalam syariat pada waktu itu. Mimba ismu Muhammad. Ini pada nama doanya Muhammad kan gila nama dah itu doang. Itu ada nitipin Muhammad itu juga nama. Nama dengan ada tahun 2 tambok 2. Nama nyampaikan bongong. Kira mana aja bingung apalagi aku. Nyas ngaji apalagi raya dulu. Apa ngaji itu? Iya macam-macam manusia ini. Iya pernah orang kena. Ini orang ini kada tahu kisah. Bingung orang aku yakin bingung aku aja bingung. Gimana aja nang bingung. Mungkin sama aja kalau kita bingung. Dia mati itu tampuk ini. Kamu jarak ke kubur ke sopol digiring orang. Tergiring masalah matian. Karena kada dalamnya mendalami bahasa aja itu. Bukan aku pahalatnya, begitulah penjelasan yang benarnya itu. Nah jadi ya Tuhan dalam hadis kuncinya al insan syiri manusia itu wadah aku berhasil ya Tuhan. Wa anasirhu ini tokitnya kalau tokit menguatkan dari bahasa yang pertama dari bahasa Tuhan. Aku rahasianya manusia itu. Nah itu artinya. Nah tinggal lagi insan. Insan itu ada 3, insan basariyah, insan yang terbentuk dari bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, otak. Nyati masuk ke daging, daging semua. Jadi menjadikan al-qalbu hati, lahmun, atau lahmun lah, daging. Mau nasa gumpal, lamun sanubari daging segumpal. Nah, jadi hati itu daging segumpal. Al maudu yang terletak fisikil aisyah ini di bawah susu kiri nih. Dengan nanti Imam Ghazali ini ditelitinya bujur-bujur. Imam Ghazali ini lah sembahyang kan. Itu memikirkan kayak apa nah haid nih darah haid nah kayak apa ya lah. Jadi Imam Ahmad ini ading ke saya. 4 bimaman Imam Ghazali karena nama besar Imam Ghazali luar biasa sudah. Beliau tuh dosen dari kita Marang. Kan dosen gaji gana mani Marang. Ada si Mahmud Tasya siapa nama gajinya Marang kalau kita kelawas mencari duit loh. Dosen. Jadi kalangan mahasiswa ini terkenal cepat. Nah, bayang 4 ikut Imam Ghazali karena nama besarnya itu sudah perakah adik nih artinya Imam Ghazali rokoknya nyoba diri. Nah Imam Ghazali sujud yang antaranya hanya rokok selesai sembahyang dua orang Imam Ghazali nih penimpian itu belajar sembahyang dipanggil lah singkatnya karena kenapa ke Muhammad itu belum melihat pian di batin pian di darah di bawah. Astagfirullah jadi Imam Ghazali kok mengarang haid nih nang bagi perempuan nih nah untuk menentukan hukum nah kayak apa bujurnya gimana kan berguru ya isa pisok tukang sepatu di pasaran itu guru ya hebatnya anding pada apa nih pada di sana udah marah macam-macam sudah carinya
dapat lontar iskap nih tukang sepatu di pasar. Lalu bapak ada anak belajar, ayo pak, tapi bersihkan kotor-kotoran sampai ke bersihkannya. Wah, terbaca anak belajar, pulang-pulang membersihkan sampah, ya membersihkan WC ya. Kalau ini dites begini dulu nih, kalau mau nama besar ulang, ya kan? Menurut saya nama besar ada mau toh? Oh sudah pejabat tinggi. Dia sudah bersih-bersih lah kotoran lah. Selesai menghadap sudah selesai, bro. Hai kamu tulak dulu ke rumahku situ nama dulu. Pulang mengujar sana. Sekali itu dulu guru di rumah padahal Imam Ghazali, astagfirullah enggak ada sini anwar halak gitu. Padahal dawinya apa? Potong sepatu aja. Wali nih, nah enak kayak di TV itu. Berincinya orang ketiga tadinya madakan wali jajab bangun, mana madakan wali jajab tuh. Ada nomor abang itu loh. Wali itu dipeliharakan Tuhan. Wali itu bertanggung jawab lawan umat, lawan anak, lawan bini. Nah, kalau sepatu aja tak pernah bersih. Pada wali padakan jajab wali sini panjang ya, kalau duduk di kebulan pulang berak ada membasuh pulang wali aja. Kalau ditatar senyaan murtaka beratan spesial paham. Kamu wali itu pelihara Tuhan. Ya senang bareng-bareng saya. Ini rumah bikin bersih terus. Oh wali. Atau mismu iman kan. Bersih itu sebab dari imannya lah. Ya wali ini orang ibadat pelihara Tuhan. Menimanya menutupi auratnya gitu kan. Ini buang cuma buka bibirnya. Ada wali ya, cendera sudah. Ini ada akan lagi halus, ada sukan. Memangnya ada dosa karena akalnya ada, cuman bukan wali. Wali ini wilayah, syaratnya ilmu khawah bil wahdah ya kan, bil maqam wal wilayah untuk mendapatkan apa itu syaratnya menurut apa? Saya sama Ahmad ini kada apa-apa, ada mudahan lalu. Ada jadi mengamalkan di kampung itu angin. Kenapa dibawa orang di kena aja, pokoknya dia mau nggak tahu kesoalnya. Nah kalau wali kampung ada mudahkan dan ada orang mata pura, sana orang belajar alim. Nasi kita sampai ilmu asal. Kesal wali kampung. Tahu sejarah di kampung. Nah, jadi kembali kepada masalah al-insanu syirri wa ana syirri. Manusia itu tempat aku berrahasia biar Tuhan dan aku rahasia manusia. Tinggal lagi kita mengartikan al-insan. Insan terbagi kepada dua. Pertama insan basyariah yang terbentuk manusia dari bulu daging. Kan telah anak oleh hantu namanya kemadakan. Hantu. Ini alis mitan ini gulung, matanya digulung, keduanya ini. Yang melihat hantu ya, ini belum matanya tatak gua melihat tuh di hantu. Tapi bisa kadang melihat lagi lebih dia. Jalan hari itu ada lagi ya, ada melihat tuh hantu. Jadi yang kedua insan min Adam, insan yang dari Nabi Adam. Jadi kita ini saya namanya Alus bin Adam senempat. Tapi kalau orang hakikat Alus bin Nur Muhammad. Nah, terus saya lagi sedikit selesai. Mati apa kita ahli warisnya itu kan dalam. Itu nah ianya kan itu kalau Nabi Muhammad secara hakikat bin Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad jangan dikatakan bin Tuhan kada beranak. Salah kena. Ini Tuhan tajalli kan. Asma tajalli, kita ini hasil dari tajalli. Nah, antara tajalli lah, itu hasil dari situ timbul kita. Tajalli lah, mama abah berkumpul. Jadi kita kan kayak pengertiannya itu antara Tuhan dan Nabi. Jadi kita gitu nah. Kita ini kada ada amalan abah itu nah. Bahasa Nabi yang Muhammad nimpa maju jangan jangan ini contoh aja tenang.
Jadi yang kedua insan min Adam. Insan dari Nabi Adam itu dari tanah, ya kan? Dari air, dari api dan angin. Dinyatakan dari angin dan api yang itu dari pada proses Yunani. Orang ahli pikir tuh karena manusia ini membutuhkan panas, membutuhkan angin loh dibuat. Jadi Raja Bari dan anak-anak 4 jam. Di kalayan orang negara saya berkacang luar bulu. Manusia dari air ya, dari apa Pak? Dari tanah, air, api, angin, anak-anak 4 itu nggak ada paham. Dari 2 jangan Tuhan dari tanah lawan air paling pelosok menambah jadi malam syukur dari api dan angin karena melihat manusia membutuhkan panas lawan angin. Lalu dikatakan anasar nang 4. Jadi kalau orang bicarakan kembali dari 4 ke anasar itu bohong aja, itu dikait-kaitkan aja lah. Dan yang terakhir dan maksud insan kamil. Ini nama termasuk insan, memang judulnya insan kamil. Nah ini tulisannya apa itu insan kamil? Manusia yang sempurna. Khuliqa min nur Muhammadin, orang dijadikan daripada nur Muhammad. Jadi kesimpulan maksud insan di dalam diskusi ini ya Nur Muhammad. Nah, sirri wadah aku berrahasia. Nah, rahasia namanya Tuhan. Tapi kan dari rahasia lagi sudah terjadi diberi nama oleh Nabi dengan Nur. Nah, diumpatakan Nabi di sini di situ supaya jangan terpisah lawan diri Tuhan. Artinya Nabi kadang terpisah lawan diri Tuhan. Tuhan pun terjadi karena tak terpisah lawan diri Nabi lawan diri kekasih Muhammad. Itu nang jadi Nur Muhammad yang malam sempurna. Ini ternyata diri kita. Jadi sebenarnya roh yang Nur Muhammad, sebenarnya sifat yang Nur Muhammad. Maksudnya ampun sifat. Ampun sifat ya tuh diri Tuhan. Jadi rahasia itu Nur Muhammad. Jadi kalau kita jalan Nur Muhammad harus dicari Tuhan. Mencari Tuhan kemanapun kita terdapat. Karena sudah menjadi rahasia lawan Nur Muhammad, lawan Syarah Kamil. Ujar Tuhan, anak sih, aku rahasia itu manusia. Yang menisbahkan dirinya kepada Nur Muhammad. Namun kepada selain daripada Nur Muhammad, tetapi juga rahasia itu Tuhan. Cuma tertutup juga lagi, terhijab juga. Kalau berdua-duaan kan terhijab lagi. Ada terhinding lagi gitu nah. Nah itulah maksud Pi sifatil maksud PL ada. Sifat nur maksud itu rahasia nur. Oleh karena itu kalau menurut Seseman dikatakan ujar Seseman li'annahu majharun. Ini kan bahasa jika liwujudihi subhanahu wa ta'ala. Ini jasa senang. Jika paham ini ya di anahu. Karena bahwasanya itu Nur Muhammad. Ini maksudnya di sini Nur Muhammad majharun kenyataan. Nur Muhammad kenyataan. Diwujudi bagi adanya subhanahu bagi adanya nama suci dan nama tinggi. Jadi Muhammad itu kenyataan adanya nama suci dan nama tinggi menjadi kenyataan. Jangan ditiadakan lagi, yakini lagi ya kalau kenapa ada terbuat diri Nabi situ supaya istiqamah, supaya bersifat kemanusiaan, kada jajab. Nah itu hikmahnya jalan Nur Muhammadnya aman lawan selamat. Muhammad itu penyataan bagi dirinya Tuhan nama suci. Sakanya jangan malam syukur kalimatnya kayak ini nah. Li'annahu majharun diwujudihi ta'ala. Ini kan jalan marifatnya Allah dikumpulkan. Ini jalan hakikat, jalan panah di Nur Muhammad. Karena dua jalan tauhid, jalan marifat Allah di sini jalan orang sufi, orang yang bersih, panah di Nur Muhammad itu bujur. Nah ini maksud sama li'annahu majharun diwujudi. Karena bahwa ini itu Nur Muhammad kenyataan bagi adanya nama suci dan nama timur sudah nyata rasakan ini. Terdapat kan sudah. Apa kalau Tuhan Nabi kan? Nah ini hikmahnya orang yang apa tadi mengetahui PS sifat nafsu
Ini kan pendapat orang tauhid nih, pendapat arif billah, tapi pendapat hakikat sifat nama sebenarnya roh dua nur, nama rahasianya ya ampunnya, rahasianya lah. Nah habis sudah kita baca dulu, karena ada tubuh ke mana tadi ulang. Dua lah, maksud artinya orang yang mempunyai sifat disebut diri maksud. Nah apa sifat disebut diri maksud, diri yang punya sifat atau diri zat boleh juga. Tiga, kau ini pendapat ini nih kau namanya, kau ini pendapat ini qadirun bijatihi, kuasa diri zat Tuhan. Jadi kuasa diri zat Tuhan. Muridun bijati berkehendak diri zatnya. Alimun bijati tahu diri zatnya. Sami'un bijati mendengar diri zatnya. Jakarta bisa. Basirun bijati melihat dirinya. Mutakalim bijati berkata-kata dirinya, tidak lainnya. Ayat bijati hidup diri zatnya. Jadi sifat kata bisa dengan pun sifat. Nah, itu satu pendapat. Berkata Maulana Syekh Siddiq Umar Khan, berkata Syekh Siddiq Umar bin Khan, murid Al-Qutub Ar-Rabbani Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Apa ujar beliau? Bermula orangnya mengatakan bahwa sifat adalah diri masuk, tidak lain daripadanya. Ini jalan kasab, terbuka dinding. Sifat ada lain dari nama sifat. Ini jalan kasab, jalan terbuka ilmu pengetahuannya, jalan yang terbuka hijab, dan jalan orang yang musyadah wujubillah, memandang yang ada sebenarnya hanya Allah. Mereka berdalil dengan akal. Jika sifat itu lain daripada maksud, amun sifat lain daripada maksud, sifat lain daripada zat, mustahil bagi Tuhan, mustahil untuk Tuhan. Sifat adalah diri maksud, nah itu pulang. Sifat orangnya ada sifat. Kalau orang ini firqah yang kasar, ini kelompok yang kasar, dan musyadah yang tidak terdidik. Ini dinamakan tajalli sifat. Ma'rifatul zat. Nah sampai sinilah ini kita sambung lagi lah. Dan ada manfaatnya apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena menjadi sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa rahmati wa barakati wa basyati wa salamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam. Nasinya ambil itu nasi saya.